Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Jawahir Al-Adiniyah syarh Manzumatul Durrah Al-Tabainiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh Labib Najib Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita masuk ke kaidah selanjutnya dari kaidah Al-Qawaid Al-Far'iyah atau Al-Qawaid As-Sughra. Jadi kaidah-kaidah kecil atau kaidah-kaidah cabang. Yang sekarang kita masuk ke kaidah ketujuh. Al-Qaidatus Sabi'ah. As-saqitu la ya'udu. Ya, as-saqitu la ya'udu. Bahwa sesuatu yang telah gugur atau telah jatuh tidak dapat kembali. Sesuatu yang telah gugur ya itu tidak dapat kembali. Sesuatu yang sudah gugur, di cancel ya atau dibatalkan itu tidak dapat kembali. Ya. Eh, Kalau mungkin peribahasa kita nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Kalau peribahasa orang Indonesia. Ya. Eh, Baik, ma'nal qaidah, arti daripada kaidah ini adalah annama yasqutu minal huquqi fa innahu la ya'udu ba'da suqutihi. Bahwa sesungguhnya sesuatu yang telah gugur daripada hak ya, haknya dia gugur ya karena misalkan haknya dia sudah dia relakan gitu ya. Sudah dia relakan fa innahu la ya'udu ba'da suqutihi. Maka hak tersebut tidak bisa kembali setelah direlakan atau setelah digugurkan ya wal muradu isqatu syakhsi haqqahu ya yang dimaksud adalah ya apa namanya menggugurkan seseorang menggugurkan apa haknya bikhtiyarihi wa ridahu ya dengan pilihannya dan dengan kerelaannya ya jadi di sini ada unsur isqat ya isqat atau orang yang memiliki hak itu dia gugurkan, dia relakan hak tersebut ya. Dia tidak menuntut hak tersebut ya. Bikhtiyarihi dengan pilihannya, waridahu dan kerelaannya ya. Jadi harus dari pihak orang yang memiliki hak tersebut. Jadi bukan dari pihak ketiga ya. Pihak yang memiliki hak tersebut. Tentu syaratnya dengan ikhtiar, pilihan dan kerelaan. Artinya kalau dia mujbar, ya, dia terpaksa, nah itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Idh hadza huwal isqatul mu'tabar syar'an. Nah, isqat atau menggugurkan hak yang dibenarkan secara syariat adalah yang seperti ini. Pertama, itu bersumber dari yang memiliki hak tersebut. Yang kedua, dia dalam keadaan mukhtar, ya, tidak terpaksa. Yang ketiga itu rela, ya. Baik, itu syaratnya. Dalilul qaidah. Nah, apa dalilnya? Qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisam. Ya. Jikalau ya eh, debitur dzu usrah sedang pailit ya, pailit ya, sedang tidak memiliki harta ya dan hutangnya sudah jatuh tempo. Ya, jadi dzu usrah ini dzu usrah merupakan ya orang yang pailit dan apa jatuh tempo. Nah, artinya kalau dia masih ada harta, berarti belum dianggap pailit ya. Masih ada harta untuk melunasi hutang tersebut, berarti dia belum dihitung pailit. Kemudian
Dia syaratnya juga jatuh tempo. Ya. Nah, ada dzu usroh atau dalam bahasa lain itu mu'sir, ya, mu'sir. Ada mutil, ya, apa namanya? Apa? Ada matil, ya, matil. Ada mu'sir, ada matil. Dua hukum ini berbeda ya. Jadi pailit itu mu'sir, matil ini dia punya harta tapi tidak mau membayarkan hutangnya. Itu punya dua konsekuensi yang berbeda. Nah, ini kadang orang itu tidak membedakan antara matil dengan mu'sir. Ya. Mu'sir itu dia tidak punya harta sama sekali. Nah, inilah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Wa in kana dzu usratin. Jika debitur dia dalam keadaan pailit dan hutang sudah jatuh tempo, maka apa? Bagi kreditur, fanadhiratun ila maisarah. Dianjurkan untuk ditangguhkan ketika dia memiliki keluangan harta. Ya. Adapun matil, matil itu adalah orang yang eh, orang yang dia memiliki harta tapi dia tidak mau membayar. Misalkan, walaupun dia nggak punya harta uang cash ya, misalkan utangnya 100 juta, dia nggak punya uang cash 100 juta, tapi dia masih punya rumah. Ingat, dia masih punya rumah, dia masih punya kendaraan. Berarti bukan muksir dia, tapi apa? Dia matil jatuhnya. Kalau dia tidak bayar, kalau dia bayar, ya maka itu eh, berarti bukan matil. Tapi kalau dia tidak bayar, dia disebut matil. Karena di situ masih punya harta yang senilai dengan hutangnya, yaitu rumah dan kendaraan tadi. Ya. Nah, kalau matil itu layak untuk dihukum, ya, layak untuk dihukum. Pemerintah bisa intervensi untuk menghukum si matil tersebut, ya. Eh, apa dalilnya? Matalul ghaniyyi, ya, ma matalul ghaniyyi zulmun, ya, yuhillu irdahu wa uqubatuh. Jadi matalul ghaniyyi zulmun, orang yang kaya, yang masih punya harta, tapi dia melambat-lambatkan pembayaran hutang, maka itu sebuah bentuk kezaliman, ya, yang dapat menghalalkan apa? Kehormatannya dan juga boleh untuk dihukum. Ya. Baik, intermezzo sedikit, walaupun as-sakit layaut ini bukan bukan di sini poinnya sebenarnya. Ini intermezzo saja. Nah, poinnya di mana di dalil ini? Wa antasaddaqu khairul lakum. Nah, di sini, ya. Jadi, misalkan pihak kreditur, ya, dia merelakan wa antasaddaqu, tasaddaqu sedekah, atau wa anta'fu, ya, artinya anta'fu. Wa anta'fu, ya, wa anta'fu khairul lakum. Jika engkau merelakan memaafkan, ya, si debitur untuk tidak membayarkan utangnya ke Anda, jika kamu relakan, kamu sedekahkan, nah, sedekah itu maksudnya dimaafkan, khairul lakum, itu lebih lebih baik dibandingkan engkau apa menangguhkan, ya. Kalau misalkan kita tahu, oh, si eh, debiturnya itu sedang kondisi pailit, ya, kita punya dua pilihan, menangguhkan atau merelakan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau relakan, ya, tidak, dia tidak bayar kepadamu, itu khairul lakum. Itu lebih lebih baik, in kuntum ta'lam. Jika engkau mengetahui. Baik. Kemudian
Ma'aqauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa namanya, disertai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi laisa lana mathalus sawu, ya. Nah, al-a'idu fi hibatihi, ya, orang yang apa, meminta kembali pemberiannya, hibahnya, ya, orang sudah menghibahkan, kemudian dia tarik kembali hibahnya. Nah, itu seperti apa? Kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Ya, seperti apa? Anjing yang menelan kembali muntahnya. Nah, inilah seburuk-buruknya perumpamaan. Ya, laisa lana mathalus saw. Mathalus su. Ya, inilah seburuk-buruknya apa? Perumpamaan. Nah, ketika kita sudah menghibahkan, ya, ketika sudah menghibahkan, dan syarat hibah adalah udah qobet, ya, udah qobet. Kalau hibah itu harus qobet, harus serah terima. Ya, kalau belum serah terima belum hibah namanya. Kalau baru perkataan itu belum hibah. Hibah itu harus qobet atau serah terima. Ya. Nah, kalau sudah serah terima, kemudian dia minta kembali barang tersebut, itu tidak boleh, itu haram. Karena dia sudah memindahkan kepemilikannya dari dia kepada orang lain. Ya, maka tidak boleh dia meminta kembali, ya, hasil atau meminta kembali pemberiannya itu, ya. Itu seperti anjing, ya, yang menelan kembali muntahnya. Itu haram, ya, haram dan tidak boleh. Oke. Wajul istidlal anna man asqata dainahu 'anil mu'sir falaysa lahul 'audatu bimutalabatihi bihi maratan ukhra. Nah, jadi apa wajul istidlalnya? POV-nya apa dari ayat tersebut, ya, bahwa eh, yang merelakan hutangnya dari si pilot, ya, orang yang pilot, falaysa lahul 'audah, maka dia tidak boleh meminta meminta kembali atau menuntut kembali, ya, menuntut kembali piutangnya, ya, li'adami sihhatir ruju'i fil hibah, karena tidak boleh dia atau tidak sah dia meminta kembali pemberiannya, kan berarti merelakan hutang, berarti seakan-akan dia memberi, ya, ya, seakan-akan dia memberi, dan itu tidak boleh. Dan itu diperjelas, al-aidu fi hibati kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, orang yang meminta kembali pemberiannya, hibahnya, itu seperti apa? Anjing yang menelan kembali muntahnya. Wali anna dzimmatal mu'sir, karena tanggungan si orang yang pailit tadi, qad bari'at, telah bebas, minad daini bi isqatihi, daripada hutang yang telah digugurkan. Baik. Min tatbiqatil qaidah. Nah, aplikasi daripada kaidah ini, ya, yang pertama, idza sallama al-bai'ul mushtari as-sil'ata qabla qabdihi thamana minhu faqad asqata haqqahu fi habsiha anhu. Ya, kalau misalkan penjual sudah menyerahkan kepada pembeli barang, ya, objek jual beli, qabla qabdihi thamana minhu, sebelum si penjual itu menerima apa? Uang dari pembeli. Jadi penjualnya sudah menyerahkan dulu barangnya, padahal pembeli belum memberikan uangnya. Nah, di sini penjual tidak boleh mengambil kembali barang tersebut. Ya, penjual tidak boleh mengambil kembali atau membatalkan secara sepihak. Ya, penjual tidak boleh membatalkan secara apa? Sepihak. Karena sudah terjadi jual beli di situ. Ya, sudah terjadi apa? Jual beli di situ. Karena sudah serah terima, walaupun yang baru diserah terimakan adalah barangnya, uangnya belum diserah terima. Tapi di situ sudah terjadi akad dan sudah terjadi jual beli. Maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh si penjual. Ya.
Kalau dibatalkan secara dua pihak, kesepakatan dua pihak itu boleh, namanya iqolah ya. Namanya apa? Iqo, iqolah. Ini pembahasannya beda ya. Tapi kalau dibatalkan secara sepihak itu yang tidak boleh. Ya. Nah, faqad asqata haqqahu fi habsiha anhu. Nah, karena dia tadi sudah menyerahkan, maka dia telah menggugurkan haknya untuk menahan barang tersebut. Untuk menahan barang tersebut, ya. Falaisa lahu ba'da dzalika, maka dia tidak boleh setelah dia memberikan barangnya kepada si pembeli, an yastarji al sil'ah, dia tidak boleh mengembalikan, meminta kembali barang tersebut, liyah bisa haladaihi ila qabdi saman, untuk menahan barang tersebut sampai si pembeli apa, memberikan uangnya. Dia tidak boleh lagi menarik barang tersebut, ya. Dia tidak boleh lagi menarik barang tersebut, ya, karena sudah serah serah terima, ya. Baik. Yang kedua, lau asqata syariku al-qadimu haqqahu bil akhdhi fi syuf'ah falaysa lahu ay ya'uda wa yutaliba bihi. Ya. Jikalau apa, partner, ya, asyarik partner yang lama. Nah, nah, ini pembahasan syuf'ah ya. Mungkin saya akan jelaskan dulu syuf'ah itu apa. Ya, syuf'ah itu, asyuf'ah, ya, asyuf'ah adalah eh, satu hak, ya, bagi partner untuk membeli. Ya, jadi privilege, ya, privilege partner untuk membeli jatah partnernya, ya. Jadi kan misalkan orang berserikat, ya, bekerja sama, punya kepemilikan bersama misalkan, ya, kepemilikan bersama. Nah, eh, partnernya ini mau menjual apa, bagiannya. Misalkan rumah, ya, rumah dimiliki bersama, misalkan dimiliki ahli waris, ya. Nah, si anak yang pertama misalkan dia pengen menjual bagiannya kepada orang lain. Nah, eh, tapi anak kedua dia pengen membeli juga jatahnya. Kebetulan anak yang pertama ini pengen menjualnya ke orang lain, bukan kepada sesama ahli waris, ya, bukan kepada sama ahli waris. Saya pengen menjual ini kepada orang lain. Tapi ahli waris yang lain, udah, saya juga mau beli nih bagian kamu. Nah, gitu kan. Nah, asyuf'ah ini adalah privilege, ya, privilege bagi partner untuk membeli, ya, untuk membeli dibandingkan orang lain. Nah, berarti ahli waris yang selain penjual tadi, nah itu dia apa, berhak, ya, dan dia mendapatkan privilege, ya, dan si penjual, ya, itu tidak bisa menjual jatahnya itu kecuali kepada partnernya, ya, jika partnernya mau membeli, ya. Jadi asyufa ini adalah bentuk privilege, ya, bentuk privilege. Nah, privilege ini didapatkan ketika bentuk kepemilikannya itu adalah bentuk kepemilikan bersamanya itu adalah ini, ya, asyuyu', ya, kepemilikan yang bentuknya itu prosentase, bukan jatah, ya, bukan bentuknya asyuyu' itu apa, prosentase, ya, belum di belum bukan kafling, ya. Jadi bentuknya persentase, bukan kafling. Jadi ada asyuyu', ada aljiwar, ya, aljiwar. Ini salah satu bentuk apa namanya, syarik, ya, kerjasama. Apa bedanya? Kalau syuyu' kepemilikan bersama, tapi belum dipisah bagian-bagian. Misalkan satu rumah, ya, satu rumah atau satu bidang tanah
tadi dimiliki oleh tiga ahli waris. Ya, tiga ahli waris, semuanya anak laki-laki misalkan, maka jatahnya adalah per orang sepertiga. Ya, sepertiga sekian lah ya. Lebih dikit atau ya, atau empat lah biar nggak ribet ya. Berarti jatahnya ya satu orang itu satu per empat, ya empat anak, satu per empat atau 25%. Nah, tapi belum di kafling yang mana punya si A, B, C, D itu nggak ada pengkaflingan. Ya, itu namanya syirkatus syuyu'. Ya, syirkatus syuyu'. Kepemilikan yang belum di kafling, kepemilikan bersama belum di kafling dan bentuknya itu tadi prosentase. Nah, beda sama syirkatul jiwar. Kalau syirkatul jiwar itu dia sudah di kafling. Ya, misalkan dalam kepemilikan tanah itu, ya kepemilikan bersama, si A ini di kafling di bagian atas misalkan, ke atas kanan, si B atas kiri, si C bawah kanan, D bawah kiri. Nah, gitu. Ya, itu syirkatul jiwar. Nah, syuf'ah itu hanya berkaitan dengan syirkatus syuyu', ya. Syirkatu asyuyu', ya bentuknya itu prosentase dan belum di kafling, tadi belum dibagi-bagi ya, belum dibagi-bagi. Nah, itu dia punya privilege di situ. Makanya ketika misalkan pembagian waris nih, udah tahu jatahnya tapi belum dikaflingin, baru dibagi secara prosentase. Nah, misalkan ahli waris A dia pengen menjual bagiannya kepada orang lain selain daripada ahli waris. Nah, maka ahli waris yang lain itu boleh dia membeli secara paksa bagian atau jatahnya yang mau dijual tersebut. Boleh membeli secara apa? Secara paksa. Padahal kan aslinya penjual itu tidak boleh dibeli secara paksa kan gitu ya. Tapi dengan syuf'ah itu boleh dibeli secara paksa. Kenapa? Eh, Alasannya apa? Karena alasannya dikhawatirkan apa memadorotkan jatah yang lain. Jadi ketika misalkan ada sebidang tanah dia belum dibagi, kemudian sudah mau dijual kepada yang lain. Nah, otomatis sebelum dijual itu kan harus ada pembagian, ya, harus ada pembagian. Ketika ada pembagian kayak gitu, bisa misalkan yang tadinya sebidang tanah luas gitu ya, terus ya dipatok pakai tembok misalkan. Kalau mau dijual harus dipatok dulu, ya. Nah, itu akan misalkan eh, yang lain itu ahli waris yang lain, aduh ini mah nanti saya nggak bisa memanfaatkan full full nih tanah ini gitu kan, atau rumah gitu juga. Kalau ini dijual bagiannya kepada orang, otomatis harus dibagi-bagi dulu nih rumahnya. Kalau dibagi-bagi, wah saya nanti rumahnya jadi jelek, rumahnya jadi ini nggak bisa dimanfaatkan semuanya, padahal saya bisa memanfaatkan rumah ini secara full gitu. Nah, karena ada kekhawatiran itu, maka diperbolehkan secara syariat untuk dia memaksa membeli, ya, dan dia punya privilege itu untuk membeli secara paksa, ya, membeli secara paksa, ya. Nah, sudah dapat gambaran ya. Nah, lau asqata syarikul qadim. Nah, di sini misalkan eh asyarik al qadim, ya, partner yang lama, artinya dia sudah merelakan, udah saya nggak mau mengambil privilege saya itu, udah nggak apa-apa kamu mau jual ke orang lain nggak apa-apa. Nah, bil law asqata syariku haqqo bil akhdhi fi syu'a falaysa lahu ay ya'uda wa yutalabu bihi wa yutalaba bihi. Nah, ini ketika dia sudah merelakan privilege tadi, ya, untuk memberi secara paksa, dia udah relakan, udah kamu nggak apa-apa jual ke yang lain, maka dia tidak bisa di kemudian hari untuk menuntut haknya dia tersebut, ya. Baik, itu tadi contoh yang kedua. Ya, semoga bisa dipahami ya contohnya ya. Baik, yang ketiga, lil mar'ati habsu nafsiha an zawjiha hatta taqbida mahraha al-hal, ya, bahwa eh, merupakan hak seorang istri untuk menahan dirinya dari suaminya, maksudnya tidak
dia boleh untuk menolak berhubungan badan hatta taqbidha mahrohal hal sampai dia menerima maharnya yang kontan, ya. Kan mahar itu ada dua, ya. Mahar itu ada dua, walaupun kan dibayar tunai, dibayar utang gitu ya, dibayar nyicil atau ya itu memang dibenarkan di dalam syariat ada al-mahrul hal, ya, al-mahrul hal, mahar yang kontan, ya, ada al-mahr al-muajjal, ya, mahar yang ditangguhkan, ya, menjadi hutang, ya. Nah, kalau misalkan pas akad dikatakan akan dibayar secara kontan, ya, tapi belum diserah terimakan kepada istri, maka istri berhak untuk tidak berhubungan badan atau menahan dirinya dari suaminya sampai dia menerima mahar tersebut, ya. Nah, tapi fa in sallamat nafsaha lahu ta'i'ah, tapi kalau misalkan istrinya menyerahkan dirinya secara sukarela padahal dia qabla qabdihi, ya, padahal dia belum menerima mahar tersebut, fawati'aha, kemudian terjadilah hubungan suami istri, falaisa lahal mutalabah, maka dia tidak punya hak untuk apa namanya, memaksa atau menuntut bifashiz zawaji idza a'sara bihi, untuk menuntut apa? Menuntut membatalkan pernikahan jika ternyata suaminya itu tidak bisa membayar maharnya, ya. Tadinya kalau misalkan eh, apa, istrinya misalkan tidak menyerahkan dirinya dan tidak berhubungan badan dengan suaminya, dia bisa saja membatali pernikahan tersebut, ya, jika suaminya ternyata tidak bisa membayar mahar. Dia, si istri boleh membatalkan apa, pernikahan tersebut, ya. Tapi kondisinya di sini maharnya belum dibayar, tapi istrinya sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, artinya sudah mau berhubungan badan dengan suaminya. Nah, maka dia hak istri untuk membatalkan pernikahan tersebut ketika suami tidak bisa membayarkan mahar itu sudah batal, ya, karena si istri sudah merelakan haknya. Karena si istri sudah merelakan haknya dengan apa? Dengan menyerahkan dirinya kepada suaminya. Baik. Yang keempat, idza idza asqata idza asqata awliya'ud dami haqqahum fil qisasi ila diyah awil afwi majjanan falaysa lahum al mutalabatu bil qawadi ba'da dzalika, ya. Jika eh, apa, wali darah, artinya keluarga daripada orang yang dibunuh, keluarga daripada orang yang dibunuh. Ini kalau aulia uddam itu yang dimaksud adalah asobah, ya, asobah dalam ilmu waris, ya, asobah dalam ilmu waris yaitu paman dari apa, pertama eh, ya, anak, ya, saudara, ya, saudara laki-laki tentu, saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki, ya, anaknya juga, terus yang paman dari pihak bapak, ya, bukan paman dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak ibu itu bukan keluarga si mayit yang dapat menuntut kisos, ya. Jadi yang dapat menuntut kisos adalah asobah, ya, dalam waris, ya, asobah itu dalam waris itu kan paman dari pihak eh, bapak, ya, paman dari pihak bapak, bukan paman dari pihak ibu, ya. Baik, aulia uddam, ya, idza asqata aulia uddam, jadi kalau misalkan keluarga tadi dia
apa tidak atau menggugurkan hak mereka dalam kisos, tidak eh, menggugurkan hak mereka untuk kisos ke dia, ya udah bayar diat saja. Nah, berarti yang wajib adalah membayar diat, bukan kisos. Ya. Awil afwi majanan, atau udah nggak usah bayar diat, udah kita maafin, ya nggak usah bayar, nggak kisos, nggak bayar diat, udah dimaafkan. Nah ini juga boleh. Ya. Falaisa lahum al-mutalabatu bil qawadi ba'da dzalika. Maka mereka tidak boleh menuntut al-qawad, kisos setelah itu. Ya. Jadi kalau sudah dimaafkan, maka tidak boleh, ya tidak boleh meminta untuk di kisos setelah itu. Ya. Kalau di dalam madhab Syafi'i, aulia uddam itu tadi, ya eh, keluarga, ya dari pihak bapak, ya pokoknya dari pihak bapak itu, itulah yang boleh menuntut kisos, atau atau memaafkan, atau boleh bayar diat. Itu keputusannya ada di keluarga dari pihak bapak, ya, atau disebut dengan asobat, ya, asobat. Ini kan karena zaman dahulu, ya, apa namanya, eh, zaman dahulu itu orang tuh menuntut, ya menuntut hak itu. Jadi keterikatan keterikatan keluarga bapak itu dengan, ya seseorang dengan keluarga bapak itu sangat erat, ya keterikatan seseorang itu dengan keluarga, khususnya di Jazirah Arab, ya keterikatan seseorang dengan keluarga bapak itu kaitannya sangat sangat erat. Makanya mendapatkan privilege yang besar, ya. Nah, eh, kalau dalam masalah warisan, ya itu karena sudah ditentukan. Nah, tapi kalau masalah kisos, nah ini apa namanya? Apakah apa namanya maknanya bisa diperluas atau bagaimana? Ya. Nah, maknanya bisa diperluas artinya bukan cuma dari keluarga bapak saja, misalkan keluarga ibu juga bisa, atau bahkan apa serikat, ya. Misalkan dia nggak punya keluarga, tapi punyanya teman dari serikat kerja misalkan. Nah, itu juga ada, ya. Kayaknya sekarang sekarang tuh serikat kerja tuh ini banget, ya, fanatik banget gitu, ya. Ada yang fanatik, ya. Karena dia satu kerjaan yang sama, ya, akhirnya dia punya kefanatikan itu. Nah, apakah bisa disamakan? Ini perlu perlu pendalaman, ya. Jadi bukan ijtihad perorangan, ya, tapi perlu adanya apa namanya ijtihad jama'i. Apakah bisa, ya itu disamakan dengan eh, apa keluarga dari pihak bapak, ya. Nah, kalau dalam masalah warisan tentu karena kan sudah ada ininya apa kaidah umumnya dari Al-Quran dan hadis, ya. Tapi kalau apa masalah kisos ini, ya, atau masalah peradilan ini, nah ini apakah bisa maknanya diperluas? Nah ini butuh ijtihad, ya, butuh ijtihad eh, jamai, ya bukan personal. Karena kan ada orang tuh yang dia nggak punya keluarga, atau misalkan justru dikucilkan oleh keluarganya misalkan, atau gimana. Nah, itu kan perlu pendalaman. Apakah kelompok lain yang masih berkaitan dengan si mayat tersebut itu bisa mewakili atau tidak, gitu kan. Ada butuh ijtihad, ya, ijtihad jamaah. Tapi ya walaupun hukum kisos di negara kita belum diterapkan. Padahal apa namanya disebutkan itu dalam Al-Quran apa hayatun, bahwa kisos itu apa
hayatun, ya, kehidupan, ya, kehidupan. Kenapa dikatakan kisos itu sebagai kehidupan? Karena bisa membuat orang itu, membuat orang lain, ya, tidak jadi untuk membunuh, ya. Walakum fil qisasi hayatun, ya. Walakum fil qisasi. Ini ayatnya sangat dalam, ya. Ayatnya sangat dalam. Nah, ini kan terjadi akhirnya di masyarakat itu karena orang yang ketika keluarganya sudah dibunuh, temannya sudah dibunuh, itu menyisakan luka yang sangat dalam. Ya, tidak bisa, luka itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan pelakunya di penjara saja. Yang pada akhirnya luka tersebut itu bisa terobati ketika dia membunuh lagi, ya, gitu kan. Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan keadilan di sini, dia mencari keadilan yang lain, gitu. Ya. Itulah apa? Ya, karena sudah naluri sebenarnya. Eh, Kalau katanya kisos itu merupakan hukum yang barbar, ya karena dia menghilangkan yang tadinya nyawa satu hilang, dia menambah menambah nyawa hilang satu lagi ini. Nah, ini apa, cacat logika, ya, ini cacat logika, ya, hanya karena berlandaskan HAM, ya. Padahal ada yang lebih dalam daripada itu, ya. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai walakum fil qisasi hayatun, ya, hayatun, ya, bahwa kisos itu sebagai hayat, ya, menghidupkan. Padahal kisos itu kan membunuh, tapi kisos itu membunuh, tapi Allah katakan justru malah menghidupkan, ya, menghidupkan. Lalu kenapa? Karena eh, dengan kisos itu orang yang tadinya ada niatan untuk membunuh dia tidak jadi. Nah, artinya kan dia telah memberikan kehidupan kepada orang-orang yang tadinya berpotensi untuk dibunuh, gitu, ya. Makanya ini menjadi tugas bersama, memang dalam atau Islamisasi, ya, Islamisasi peraturan itu memang butuh waktu yang sangat panjang, ya, khususnya ketika masyarakat itu belum tersadarkan, ya, belum tersadarkan tentang urgensi untuk menerapkan eh, hukuman Islam, ya. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk gitu menerapkan itu secara personal, karena Islam pun juga tidak eh, memerintahkan hal tersebut, ya, dan bahkan melarang, ya, kalau orang itu melaksanakan ini, ya, hukuman ini secara personal, bukan pemerintah yang melakukan itu. Islam menolak secara keras karena nanti akan ada ketidakstabilan, ya, itu yang tidak dikehendaki Islam. Islam tuh, ya, menghendaki kestabilan, ya, menghendaki apa? Stabilan, stabilitas politik itu sangat-sangat dikehendaki oleh oleh Islam, ya. Makanya pencerahan masyarakat dulu lah yang yang perlu disadarkan, barulah naik ketika itu, ketika masyarakat masyarakat sudah tercerahkan dengan sendirinya, ya, kebijakan itu akan berubah, ya, kebijakan itu akan berubah. Baik, kemudian, ya, selanjutnya ويلاحظ من خلال هذه التطبيقات أن الحقوق التي تقبل الإسقاط هي حقوق الخلق المجردة. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contoh di atas, ya, bahwa hak yang dapat digugurkan itu adalah hak manusia, yang murni hak manusia, ya. Amma hukukullah, adapun haknya Allah Azza wa Jal, fala taqbalul isqat, maka tidak dapat digugurkan. Seperti apa? Kal hudud idza balagatil iman, seperti, ya, seperti had, ya, jika itu sudah sampai kepada imam atau pemerintah, ya, misalkan zina, ya, dia sudah terbukti 4 saksi, ya, maka dia tidak bisa di cancel. Pencurian misalkan,
Ya, pencurian ketika ini sudah sampai kepada imam, pemerintah itu tidak bisa di cancel. Ya, qadzaf sama juga qadzaf atau penuduhan menuduh zina ketika sudah sampai kepada pemerintah itu tidak bisa di cancel. Ya, ketika sudah terbukti ya, ketika sudah terbukti. Makanya yang murni hak Allah tadi, kalau misalkan mau dimaafkan itu jangan sampai masuk ke meja hijau lah istilahnya gitu ya, istilah sekarang ya. Kalau sudah sampai meja hijau maka tidak bisa dicabut gitu kan, tidak bisa dicabut lagi. Nah ini prinsip ini sebenarnya hampir sama dengan hukum positif ya. Ya. Kalau misalkan masih di tahap polisi misalkan kan polisi bisa pendekatannya kekeluargaan. Ya. Ya kalau masih di polisi ya masih bisa dibicarakan. Tapi kalau udah sampai ke meja hijau, ya, udah di BAP dan sudah sampai ke meja hijau, nah itu sudah bisa tidak dimaafkan lagi, tidak apa, tidak bisa, harus dilanjutkan proses peradilan. Nah, nah, itu juga sama, ya. Makanya kalau khususnya hukuman zina ya, hudud zina, had zina itu, nah kalau makanya dia sebelum dia melaporkan, dia pertimbangkan dulu dan lebih baik itu ditutupi. Ya dia tidak melaporkan itu, ya dia tidak melaporkan itu kepada hakim. Jadi dia tutupi dan itu lebih baik karena menutup aib seseorang. Ya. Baik, nah di sini ada latihan, ya. Lau aftara syakhsun bijima'i zawjatihi fi nahari ramadana thumma junna fi dhalika al-yawmi thumma 'ada ilaihi al-'aqluhu fahal tajibu 'alaihi al-kaffaratu am la yumkin an turaji'a bushral karim, ya. Jikalau seseorang ya eh, apa dia membatalkan puasanya dengan jima, hubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia gila, junna fi dzalikal yaum, ya, kemudian dia gila, summa ada ilaihi aqluhu, habis gila tapi balik lagi, dia berakal lagi. Nah, fahal tajibu alaihil kafaratu amla, ya, apakah wajib dia membayar kafarat atau tidak, ya. Ya, nah kan di sini eh tadinya dia jimat ya di siang hari bulan Ramadan. Nah, kemudian dia gila. Otomatis kalau gila dia tidak dibebani beban taklif. Tapi dia balik lagi akalnya. Nah, apakah wajib kafarat? Nah, ini nanti pembahasannya ada di Busyrul Karim. Tapi kalau kita merujuk ke kaidah as-saqitu la ya'ud, ya, sudah kita pahami apa? Dia tidak wajib bayar kafarat. Ya, karena as-saqit ya kafaratnya sudah gugur. Nah, karena sudah gugur maka tidak akan kembali. Gugur karena gila, maka dia tidak bisa kembali dengan kembalinya akal. Ya, kalau kita merujuk ke kaidah ini. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai sini dulu. Baik, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.